teman-teman semua, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya dan teman-teman akan membahas mengenai kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya kerajaan kuno di kawasan Asia Tenggara bagian 2. Materi yang kami sampaikan itu berupa kerajaan tradisional Vietnam, kerajaan Sriwijaya, dan juga kerajaan Majapahit. Nah, untuk menambah wawasan kita bersama, selamat menyaksikan video dari kami teman-teman semuanya. Sejarah Kerajaan Champa bermula dari adanya Kerajaan Lindi pada tahun 192 Masehi. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan Hindu yang memiliki pengaruh besar dari India meskipun memiliki kepercayaan setempat yang masih sangat kental. Pada abad ke-10, dinasti Champa jatuh. Orang Annam mengambil kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya Annam dan Tonkin. Peperangan melawan Annam yang berlangsung terus-menerus sangat amat melemahkan kerajaan Champa, sehingga pada abad ke-11 kerajaan Champa pun menderita kerugian yang sangat besar. Lalu pada tahun 1068 Masehi, Champa mencoba menyerang kerajaan Annam, tetapi hal tersebut gagal. Setahun setelahnya, kerajaan Annam melakukan serangan balik dan berhasil melumpuhkan kerajaan Champa. Tetapi Raja Champa saat itu bertindak bodoh. Ia menyerahkan beberapa daerah Champa kepada Annam sebagai hadiah perkawinannya dengan saudara perempuan Raja Annam. Akhirnya pada tahun 1441, pemerintahan kerajaan Champa pun berakhir. Nah, Champa sendiri merupakan jalur penghubung penting dalam jalur rempah-rempah yang dimulai dari Teluk Persia sampai dengan selatan Tiongkok, dan juga termasuk dalam jalur perdagangan bangsa Arab ke Indochina. Champa memiliki hubungan perdagangan dan kebudayaan yang erat dengan kerajaan maritim Sriwijaya, serta dengan kerajaan Majapahit di Kepulauan Melayu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Annam dan Tongki. Pada awal abad ke-1, orang Vietnam hanya menduduki daerah Tongki saja, karena mereka berpindah ke selatan menaklukkan Champa pada abad ke-15. Di bawah pimpinan Nguyen dan juga seluruh daerah Champa dapat dikuasainya pada abad ke-17. Pada saat itu, mereka membuka koloni-koloni di daerah Delta, Sungai Mekong di daerah Kamboja. Pada masa pemerintahan Putih, Tongki dan Annam dikuasai penuh oleh Cina di antara tahun 541 sampai 602. Nam Viet mencoba memerdekakan diri di bawah pimpinan Libon. Dan pada saat itu berhasil, tetapi pada tahun 547 usaha tersebut menemui kegagalan. Kemudian, pada tahun 600 dipimpin oleh Li Patu, tetapi dihancurkan oleh Jenderal Cina Li Untang akibat penjajahan tersebut. Pada abad kedua, orang Champa terpaksa meninggalkan wilayah utaranya karena wilayah tersebut direbut oleh orang-orang Annam. Sejak itu, ibu kota Champa dipindahkan ke Vijaya, sebelumnya di Indrapura. Pada tahun 1044, Vijaya dirampok habis-habisan oleh bangsa Annam, dan Raja Champa kemudian terpaksa harus menyerahkan 3 daerah Sumba Utara Annam. Pada tahun 1225, dinasti Li digantikan dengan dinasti Tran. Pada tahun 1257, serangan bangsa Mongol tiba di Hanoi, akan tetapi diusir berkat perlawanan bangsa Annam pada tahun 1281. Pada tahun 1287, untuk ketiga kalinya Hanoi dirampok Mongol. Perlawanan Cebonga 1360 sampai dengan 1390 berhasil merebut Champa dan menghancurkan serangan balasan Terang Bukton. Berlangsungnya perkawinan antara adik Tran Anyon dengan Raja Champa dengan hadiah perkawinan berupa penyerahan daerah Quatri dan Tuang Ten sangat merugikan Champa dan menjadikan Champa sebagai vasal dari kerajaan Annam. Dan terjadi peristiwa mengejutkan pada tahun 1400. Jenderal Li Kuli menggulingkan Raja Tran. Permusuhan dengan Champa berlangsung terus-menerus. Pada tahun 1442, Champa menyerang Annam. Pada tahun 1471, Vijaya dirampas Annam di bawah Li Tangton dan menjadikan Champa sebagai jajahannya. Wilayah Annam dibagi menjadi 3 bagian. Keluarga Mak di Tongking, ibu kotanya Hanoi. Keluarga Trin berkuasa di istana, dinasti Li berkuasa di Tang Ngoan, dan Hateni ibu kotanya Taido. Keluarga Nguyen memerintah wilayah selatan dengan Kuang Yin sebagai pusat kekuasaannya.
Masuk kepada pembahasan Sriwijaya nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, Sriwijaya itu merupakan negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari perdagangan dan juga pelayaran nih teman-teman. Nah, dari pelayaran tersebut tentu tidak heran mengapa di Sriwijaya itu memiliki sebuah armada laut yang sangat kuat. Dan jika kita kaitkan dengan perdagangan yang ada, tentu itu sangat berkaitan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Sriwijaya tentu itu memiliki komoditas yang sangat besar, baik itu dari hasil hutan, hasil bumi, maupun hasil tambang. Sehingga hal itu tentu menjadi sebuah incaran dari orang-orang Persia, orang-orang Arab, India, maupun Cina. Nah, teman-teman, Sriwijaya ini muncul ke dalam panggung sejarah pada abad ke-7. Sriwijaya menduduki panggung utama Asia Maritim hampir di seluruh periode. Untuk kegiatan ekonomi antar pulau maupun antar kawasan, Sriwijaya membangun pelabuhan khusus tuh untuk mereka singgah. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa Sriwijaya itu merupakan jaringan perdagangan yang majemuk. Tak hanya itu, pedagang komoditas lokal maupun asing dalam banyak hal merupakan ration dietri Sriwijaya. Sehingga dari hal itu semua meraup keuntungan bagi Sriwijaya. Nah, masuk ke dalam kehidupan politik nih yang ada di Sriwijaya, tentu hal itu berhubungan dengan perebutan wilayah kekuasaan. Seperti Sriwijaya sendiri itu pernah merebut Semenanjung Malaya, dan juga salah satu raja yang pernah memerintah dan mendapatkan kekuasaan wilayahnya itu adalah Balaputra Dewa. Dia memimpin pada tahun 850 Masehi atau abad ke-9 nih. Nah, selain raja yang memimpin tadi, Sriwijaya juga pernah melakukan kerjasama dengan kerajaan Chola di India Selatan nih. Dan salah satu buktinya itu pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India. Di sana pendeta tersebut dibuatkan biara untuk dia singgah. Selanjutnya, kehidupan politik dan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu dan Buddha yang terletak di Jawa Timur, dipimpin oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Kehidupan politik. Tokoh pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardhana. Beliau memimpin Majapahit selama 16 tahun. Setelah sepeninggalan beliau, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jaya Negara. Setelah Sri Jaya Negara meninggal, ia digantikan oleh saudara perempuannya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, muncul sesosok tokoh yang kuat dan pemberani yang bernama Pati Gajah Mada. Setelah sepeninggalan Tribhuwana Tunggadewi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini dan didampingi oleh Pati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai puncak masa kejayaannya hingga menaklukkan beberapa wilayah seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Diketahui dalam beberapa prasasti yang telah ditemukan, salah satunya adalah prasasti Canggu, bahwasanya masyarakat Kerajaan Majapahit telah mengenal sistem mata pencaharian seperti pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, pengrajin perak, dan sebagainya. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya masyarakat pada zaman Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian yang sangat bervariasi dan tidak hanya mengandalkan dalam bidang pertanian saja. Pada masa pemerintahan Majapahit, mereka telah mengenal sistem uang yang disebut dengan uang gowok. Terima
Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 2. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hangat dari kelompok 2. Bye-bye.